Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Saya dari kelas SC231 Ekonomi Syariah, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu yaitu Dr. Sarwo Edi SAG MM. Sini saya mengerjakan tugas yang berjudul Akhlak terhadap Rasulullah SAW. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu ada akhlak kepada Rasulullah SAW. Menurut Imam Maskawai, akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Secara terminologis, akhlak adalah tindakan yang tercermin pada akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Rasulullah SAW adalah sikap dan perilaku terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang membawa ajaran Islam di muka bumi ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Tuhanku telah mengajari perangai yang baik, maka baiklah perangaiku." Al-Alama As-Sayyid Sulaiman An-Nabi berkata, sungguh kehidupan Nabi Muhammad SAW telah menjadi contoh dalam segala hal yang banyak dan bermacam-macam. Pada semua sisi kehidupan beliau akan engkau temukan teladan yang baik dan cara hidup yang baik dan mulia bagi manusia pada semua generasi. Karena cara hidupnya merupakan kumpulan dari akhlak yang luhur, kebiasaan yang baik, kasih sayang yang tulus, dan kemuliaan yang agung. Materi kedua yaitu keutamaan mengikuti sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan besar mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menamakan semua perbuatan Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik. Ini menunjukkan bahwa orang yang meneladani sunnah Rasulullah SAW berarti dia telah menempuh as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang akan membawanya untuk mendapatkan kemuliaan dan rahmat Allah dari Allah Azza wa Jalla. Materi ketiga yaitu menyempurnakan cinta kepada sunnah Nabi. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membagi derajat atau tingkatan cinta kepada Rasulullah SAW menjadi dua tingkatan, yang berarti dengan menyempurnakan dua tingkatan ini, seorang akan memiliki kecintaan yang sempurna kepada sunnah Rasulullah SAW. Dua tingkatan tersebut adalah: satu, tingkatan fardu atau wajib, yaitu kecintaan kepada Rasulullah SAW yang mengandung konsekuensi menerima dan mengambil semua petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sisi Allah dengan penuh rasa cinta, ridho, hormat, dan patuh, serta tidak mencari petunjuk dari selain jalan atau sunnah beliau secara utuh. 2. Tingkatan fadl, keutamaan atau kemuliaan, yaitu kecintaan kepada Rasulullah SAW yang mengandung konsekuensi meneladani beliau dengan baik, mengikuti sunnah beliau dengan benar, dalam tingkah laku, adab, etika, ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan, makan, minum, pakaian, pergaulan yang baik dengan keluarga, serta semua adab beliau yang sempurna dari akhlak beliau yang suci. Materi selanjutnya yaitu Rasulullah yang paling paham terhadap Islam. Akhlak Rasulullah perlu dipelajari agar dapat diikuti dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari dari ayat-ayat Al-Quran yang ada. Maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau, memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri Rasulullah SAW sebagai sosok yang dapat menjelaskan dan menjabarkan seluruh isi kandungan Al-Quran, yang merupakan sumber utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah SAW dengan baik, seorang tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 44. Ketika istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak atau tingkah laku Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, sungguh akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ini berarti bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, menegakkan hukum-hukumnya, dan menghiasi diri dengan adab-adabnya. Maka orang yang paling sempurna dan memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dialah yang paling sempurna dalam berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran dan agama Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan sunnah Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang mencakup syariat Islam secara keseluruhan, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan.